lagi. Wah, selamat malam, Anda kembali bersama kami di 1 jam lebih dekat. Malam ini nih kalau melihat merah gitu ya, ini bau-baunya bau-bau sepak bola kayaknya. Dan siapakah tokoh yang malam ini akan saya gali dan ingin diketahui lebih dalam lebih dekat? Beliau adalah seseorang yang begitu lengkap dalam hidupnya, bergelut dalam sepak bola. Ia mantan pemain timnas, pelatih, dan instruktur, Bung Sultan Harhara. Abang gak bisa jauh-jauh dari bola ya? Iya. Ngomong-ngomong main bola dari usia berapa bang? Saya rasa saya masih SD. Kak. Masih SD? Siapa yang menularkan? Banyak dari Thank you. kakak-kakak saya dan om saya di rumah. Begitu. Jadi dari usia masih kecil sekali sudah Betul. berkenalan dengan bola. Tapi pertama kali berkenalan, nih bola siapa tuh bang? Kakak saya Kakak. yang paling besar. Dalam rangka apa doang? Silakan. Dalam rangka dia sering melihat saya ketika sekolah di sekolahan begitu. Masih kecil nih ya. Dia lihat kok begini kok main bola terus. Akhirnya dikasih sebuah bola begitu. Lantas berikutnya kakak saya yang pertama ini yang paling besar membawa saya untuk berlatih di sekolah sepak bola sekarang. Aha. Kalau dulu istilahnya masih anak gawang. Gitu. Awang. Anak gawang. Gitu. Zaman sekarang istilah awang masih familiar nggak nih di teman-teman yang ada di sini? Kalau ini saya lihat mereka adalah lahir dari sekolah-sekolah atau akademi sepak bola. Inilah menurut hemat saya akan menjadi para pemain masa depan kita nanti. Kalau ngelihat dari wajah-wajahnya yang mana? Udah tahu nggak, abang kalau misalnya wajah, wah ini bakal jadi pemain bola profesional gitu yang. Kelihatan dari postur mereka dan juga bone structure mereka. Inilah ya. Apalagi kalau kita melatih mereka diberikan dengan cara latihan yang baik dan dilatih oleh pelatih yang baik. Saya yakin kita tidak akan ketinggalan dengan negara-negara lain dalam melahirkan pemain. Luar biasa. Nih semuanya semangat kalau nonton bola. Tapi gini bang, ngomong-ngomong sekarang ini sibuknya ngapain aja sih? Kalau dikatakan man behind the scene, abang lah orangnya ya? Atau enggak? Bisa dikatakan begitu ya. Apa tuh, sibuk apa aja? Salah satu contoh pada perhelatan Piala AFF ini, saya diminta bantuan atau menjadi partner daripada pelatih nasional Alfred Riedel dalam rangka memantau atau memonitor calon-calon lawan kita begitu. Saya ditugaskan oleh beliau dan juga ditugaskan oleh PSSI. Saya pergi 2 kali melihat Malaysia di Guangzhou. Saya melihat Thailand 2 kali, ya 2 kali kedatangan di Thailand ketika melihat Thailand melawan India. Dan Thailand juga melawan Leicester City. Dan yang paling akhir saya memantau Malaysia bermain di home melawan Vietnam. Dan itu hasil dari situ semua kemudian ditransfer ke para pelatih dan itulah yang menjadi kunci dari timnas sekarang. Sebagian besar saya rasa begitu. Mungkin aja saya juga bisa salah, bisa hilap. Tapi Alfred berapa kali bertemu dengan saya begitu. Dan, boleh dikasih aplaus untuk Bung Sultan Harhara. Saya ingin melihat abang di belakang. Ini foto tahun berapa? Abang yang mana? Abang yang mana? Saya udah tahu. Abang yang mana? Oh luar biasa, saya sendiri agak pangling di sini. Saya. Bukankah yang gondrong itu? Kelihatannya itu ya. Yang Zaman dulu gondrong ya? Zaman dulu rambut saya pernah sebegini begitu. Karena terilhami oleh beberapa pemain Argentina saat itu seperti kita kenal dulu dengan Mario Kempes begitu yang rambutnya panjang. Begitu. Dan itu kalau saya tidak salah, abang gondrong tuh pada saat SMA juga gondrong ya? Gondrong. Boleh, nggak dimarahin sama kepala sekolah? Justru dapat perlakuan istimewa begitu, bukannya dimanjakan bahwa para pemain bola yang sekolah di SMA saya saat itu diperkenankan. Bahkan kalau kita terlambat masuk sekolah pun dibukakan pintunya. Karena begitu terkenal sebagai pemain bola nasional yang saat itu luar biasa. Ya, di samping memang sudah membela PSSI, tapi tentunya juga pada saat saya SMA saya mengangkat nama sekolahan itu. Kalau 3 tahun sekolah 3 tahun kelas 1, 2, 3 itu abang masuk 3 tahun penuh atau ya kadang-kadang ada kompetisi kemudian boleh pergi gitu? Saya malu saya rasa ini, Jangan malu. tapi ini kenyataan.
pada saat itu kalau sekolah tadi dibilang dari SMA itu kan 3 tahun. Paling banyak saya masuk sekolah hanya 7 bulan. Selama 3 tahun. Ya, karena selebihnya saya membela PSSI baik di tim, saya sudah main terutama di tim junior dan juga di tim senior. Baik, Abang saya ingin mengundang seseorang yang pasti Abang ini mungkin partner main bola semasa kecil atau bagaimana. Di dalam keluarga ada Bang Aun Harhara, silakan. Adik saya. Kalau adik, coba melihat ke audiens, mirip nggak sih? Lebih ganteng Silakan. kakaknya rasanya. Oke, saya harus pindah ke sebelah sini. Oke, Bang Aun, nih kalau misalnya dibilang main bola di keluarga kan dari 11 bersaudara hanya berdua yang kemudian bolanya fokus begitu di sepak bola ya? Betul hanya berdua? Betul. Ya, hanya berdua ya. Berdua. Punya kenangan apa saja sih? Atau kalau misalnya di rumah sedang adik kakak kalau yang lain kan ngapain gitu? Ini main bola. Enggak, kita kan Enggak ya? kalau di rumah ngobrol biasa aja. Timnas juga kan? Pernah main game, pernah Nah. main bareng malah. Main bareng di dalam satu tim. Iya. Jayakarta Jayakarta. main, tapi kalau di tim nasional saya lebih dulu. Tapi dia cukup lama dan lebih pintar dia mainnya daripada saya. Kaki kirinya hidup, kalau saya hanya kanan saja. Kiri kanan dia. kaki kiri hidup yang di sana, kanan hidup kalau dipasangkan kiri kanan. Oke, nah 11 orang bersaudara, kemudian saling bantu nggak sih Bang Aun dan Bang Sultan kepada saudara-saudara yang lain? Kita saling bantu semua. Bantu dana, materi. Semua. Misalnya seperti apa Bang Aun? Saling isi-mengisi lah. Contoh. Contohnya begini, waktu kami berdua main untuk membela tim nasional dan klub begitu, ada adik kami yang sebetulnya main bolanya juga bagus. Pada usia 16-17 dia sudah dapat best player, menjadi best player. Tapi kita lihat bahwa adik yang satu ini adalah pintar Ya. dan kita mencari dana untuk dia tetap berlanjut sekolah dan Abang, mohon maaf saya potong. Ini Abang kalau melihat seseorang sedang menjajakan rokok seperti Abang teringat apa? Oh my God. Saya lakukan ini Mbak Indi. Memang kami datang dari keluarga yang boleh dikatakan tidak berlebihan. Pada saat usia saya SMP, saya dagang rokok seperti ini begitu. Ya. Kenapa perlu sampai harus berdagang rokok Bang Sultan? Keluarga saya memang saya lakukan ini untuk membantu orang tua saya begitu. Ya, supaya ibu ayah tentunya bisa memberikan kepada adik-adik saya. Saya lakukan itu ketika habis latihan, saya sampai jam 10 malam. Kadang-kadang saya tidak pulang, saya tidur di musola. Baru besok paginya saya udah bawa pakaian sekolah, saya sekolah. Saya lakukan itu, saya menjual rokok. Standby break. 5, 4, 3, 2, 1. Bang, tadi sudah melihat klip-klip pada saat Anda melatih ya. Saya tadi pagi menerima SMS, Mbak Indi, hati-hati dengan pemain timnas yang akan bertanding ke Malaysia, khawatirnya ada penyuapan. Memang seperti itu terjadi Bang, pada saat Abang berada di lapangan? Pada saat itu saya tidak tahu, tapi saya meyakinkan diri saya bahwa kalau saya jadi pemain, pernah saya disuap, pernah disuap begitu, jaminannya kuping saya begitu. Ketika saya jadi pelatih, kalau saya pernah disuap leher saya. Kalau masalah suap-suap begitu Mbak Indi, mungkin itu berpulang kepada individu masing-masing, memiliki iman yang kuat atau tidak begitu. Dan kita harus kuat begitu. Disodorin uang atau diiming-imingi uang berapa ratus juta rupiah demi untuk anak yang dilatih oleh Abang harus draw atau mengalah, atau pernah nggak?
kejadian? Dengan uang cash tidak, tapi dengan pembicaraan iya. 2 kali saya mengalami itu. Gimana kalimat yang diucapkan ke abang saat itu? Iya, salah satu contoh, walaupun pada saat itu dia manggil saya abang, Bang Sultan, bisa nggak kita main draw? Ya. Saya bilang, Anda salah alamat berbicara sama saya bilang. Keluar Anda dari saya usir pergi. Yang kedua masih hangat di Indonesian Super begitu. Ketika saya bawa PSMS Medan, pada saat itu 2 tim berkepentingan. Ya. Mereka datang kepada saya bilang sama, jangan lakukan itu kepada saya bilang. Dan saya tidak akan pernah, itulah saya bilang jaminan saya. Kalau saya jadi pemain saya pernah disuap, potong kuping saya. Kalau saya jadi pelatih saya pernah disuap, potong leher saya. Ya. Abang, kalau dikatakan abang sudah menjadi seperti ini, siapa orang yang paling berjasa di hidup abang? Ketika saya masih di rumah, ya tentu kedua orang tua saya, ya, dan juga om saya, kebetulan beliau juga pemain bola baik. Ada seseorang di luar keluarga? Pasti ada. Siapa dia, Bang? Di kepelatihan ada Om Sinyo Aliandu yang menjadikan saya jadi pemain. Bahkan pada saat latihan beliau memboncengkan saya dengan motor begitu. Ada nama lain? Orang tua saya, yang saya anggap sudah jadi orang tua saya adalah Bapak Huta Soit. Inilah orang-orang yang menjadikan saya. Berjasanya cukup besar? Sangat besar kepada saya sehingga saya bisa jadi begini. Om Sinyo di sepak bola dan kepelatihan ketika saya jadi pemain dan jadi pelatih, Pak Huta Soit adalah orang yang paling berjasa sama saya begitu. Dan keluarga saya, dengan keluarga saya juga. Saya ingin abang melihat. Pahut Sultan Pak. Terima kasih banyak saya jadi begini. Ibu. Oh, Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu terima kasih. Ibu silakan di sini, Ibu. Ibu di sini. Abang, ini adalah Pak Frans Huta Soit dan Ibu Lin Huta Soit. Tadi abang mengatakan bahwa paling berjasa begitu ya. Betul. Terutama dalam apa? Mungkin saya ingin dengar suara ibu pada saat menemukan Pak Sultan, Pak Huta Soit, gimana ceritanya waktu itu, Ibu? Persisnya saya tidak tahu Bapak ketemu Sultan di mana. Yang jelas Bapak itu tiap sore duduk di lapangan banteng, lihat anak-anak main bola. Anak-anak main bola gitu aja? Anak-anak jalanan atau mana main bola. Terus nanti kalau dilihat kakinya bagus, dipanggil. Itu salah satu yang jadi kalau Sultan entah di mana ketemunya, saya tidak tahu. Apakah di lapangan banteng juga, saya tidak mengerti. Abang ingat ketemunya gimana? Iya, beliau adalah penemu bakat yang luar biasa. Apa yang dikatakan Ibu Huta Soit, memang beliau selalu berada di lapangan. Dan beliau menemukan saya ketika saya sudah mulai di SMA begitu. Langsung beliau meminta saya. Ya. Dan bahkan juga meminta adik saya Aun begitu. Dan beliau, karena beliau ibu ya, yang menjadikan saya bisa begini. Ya. Dan bahkan beliau sudah menganggap saya bukan pemain bola, sudah menjadi anaknya begitu. Abang ingin mengucapkan sesuatu kepada Pak Huta Soit saat ini? Pak Hut, tidak ada kata-kata yang bisa saya ungkapkan Pak Hut itu. Pak Huta Soit bukan kepada saya sebagai pemain bola. Saya memiliki rumah pertama adalah dari Bapak begitu. Zaman Pak Ali Sadikin. Abang kalau mau peluk silakan. Pak Huta Soit. Ibu, terima kasih.
itu Mbak Indi, beliau orang yang sangat menghargai jeripayah pemain begitu. Rumah saya masih ada di, kalau nggak salah di Cililitan kecil gitu ya, nomor 7. Saat itu beliau lah yang sampai surat izin bangunannya pun beliau urus. Kalau nggak salah waktu itu Ibu masih Papa Ngabean jadi apa? Jadi kepala P2T P2K itu. Luar biasa. Tidak ada lagi, tidak pernah sejauh ini saya mendapatkan orang seperti beliau yang memberikan bukannya hanya waktu dan apanya, dan perlakuan itu juga bukan sama saya saja dan banyak yang lainnya. Mudah-mudahan saya doakan beliau diberikan umur panjang dan lahir lagi. Ibu dan Bapak, terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di acara 1 jam lebih dekat. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak berdua tetap sehat. Terima kasih. Kami kembali sesaat lagi. Dari tadi saya pegang ini, Abang. Kesana, kesini, saya pegang ini. Kalau ada yang ingin melihat, ada tulisan PSSI. Apa makna ini untuk Abang? Ini satu Ini apa rencana ya? emas kan, Bang? Iya, appreciate daripada PSSI. Saya diberikan pin emas dan juga piagam trofi. Itu pengabdian saya di sepak bola Indonesia. Abang ini lengkap banget ya. Penghargaan ada, pin emas ada, dapat pensiun apa istilahnya? Saya Seumur hidup? mendapatkan pensiun seumur hidup dari PSSI juga, Mbak. Luar biasa. Hanya beberapa gelintir orang ya. Saya rasa demikian, Mbak. Tapi mungkin ada yang lainnya. Tapi juga Abang pernah kena skorsing juga oleh PSSI ya? Betul. Itu gimana ceritanya, Bang? Ya, ketika itu seperti sekarang kalau kita dengar cerita bahwa banyak tim-tim yang disolimi begitu. Itu hanya oknum. Ketika itu saya berbicara kepada oknum. Saya menangani satu tim, sebetulnya tim saya baik dan layak juara begitu. Tapi kena perlakuan yang tidak adil kepada tim saya, sehingga saya memberikan satu statement ya, yang dianggap itu mencederai arti daripada fair play gitu. Akhirnya sebetulnya mereka tidak mau skorsing saya, tapi saya tetap Thank you. dengan pendirian saya tidak mau minta maaf karena saya yakin saya tidak salah begitu. Dan hadiahnya adalah skorsing. Ya, skorsing. Bahkan setelah skorsing, Mbak Indi, mereka datang lagi ke saya untuk memohon bikinlah surat pernyataan bahwa saya tidak saya membuat satu kesalahan, meminta maaf. Saya tidak lakukan itu. Itu prinsip dan itu karakter saya yang jelek saya rasa. Begitu. Penasaran nggak, Bang, ini apa? Silakan dibuka. Hati-hati. Ini adalah kartu. Ya. Abang katanya jago main kartu. Kita main kartu yuk. Yuk, main kartu. Abang yang ngocok deh, silakan. Coba gini. Jago kan ngocoknya. Ketahuan banget kalau memang Saya bisa jago main kartu. baginya bawah lagi ya. Mana-mana. Bagi bawah begitu. Saya nggak tahu Oke. maknanya ini apa, Mbak Indi. Abang bukannya jago main kartu. Suka Saya- menghabiskan waktu lama sekali untuk main kartu. Ya. Betul. Maaf, salah satunya dengan senior saya. Pak, Dia- stop Pak. Main terus sih, masa main kartu terus? Ini Mbak Lena ini selalu protes kalau Bang Sultan main kartu. Iya. Betul. Karena bukannya saya figur di kampung saya begitu, tapi mereka ingin kalau saya
ada hadir di antara mereka. Saya main, tapi tidak main uang, main bohong. Tapi Nyonya kadang-kadang itu, Pak, sudah malam pulang, Pak, datang ke meja begitu. Bicaranya nggak halus gitu kan, teriak kan dari jauh kan, Betul. mereka Dari jauh. Pak gitu. Betul, betul. Contoh. Pak, pulang Pak. Kadang saya pakai itu, pakai senter. Panggil. Jam berapa itu, jam berapa? Jam 12 malam. Selalu jam 12 malam, lebih dari jam 12 malam. Nggak mau pulang, jadi main kartu terus itu. Main kartu. Jadi Gimana dari itu, rumah Mbak? itu, rumah ke tempat main posnya Pak Sultan tuh ada mungkin 7 rumah begitu. Saya punya center 7 besar, rumah kan jauh. jauh. Tapi center itu center yang untuk 70 meteran tapi itu. untuk apa namanya? Untuk ini di kapal. Aha. Kan besar dia. Jadi saya keluar dari rumah. Saya teriak kan udah gak ada orang. Kebetulan depan rumah kami itu lapangan bola, bisa untuk main bola, itu jalur gas. Jadi saya dari jauh. Kalau dengan teriakan nggak ini saya pakai senter. Jadi tetangga kiri kanan udah tahu lah ya, kalau ada teriakan jam 12 itu berarti istri manggil suaminya pulang. Saya yang sudah larut malam, lebih baik saya istirahat. Tapi pada saat itu saya sudah jadi pelatih ya, bukan jadi pemain. Pada saat saya jadi pemain saya tidak pernah bergadang. Tapi penasaran nggak sih yang ada di sini? Ini ketemunya gimana ya? Mbak Lena ini pemain bulu tangkis luar biasa loh, ya. Tapi yang ini bola ketemunya di lapangan yang mana? Mbak, siapa yang mau cerita? Ngaku deh. Saya Uber. Silakan. Ibu sama bapak tahu. Jadi ketika kami melakukan TC Persija di Senayan, di Stadion Istora itu ada pertandingan bulu tangkis. Saya tidak tahu, saya diajak nonton, saya ikut nonton. Salah satu teman saya mengatakan, emang ada kedekatan. Dia bilang kirim salam ya, begitu. Saya nggak tahu. Saya lihat ini calon waktu itu, saya bilang salam juga ya. Dia tanya, salam buat siapa? Ya buat kamu aja. Terus katanya itu yang kamu kan udah nonton saya bertanding, Iya. besok nonton aku bertanding juga. Betul, Gitu. itu saya akuin, saya Uber kok, memang saya Uber, saya Uber ini. Jadi kena saya menonton pertandingan bulu tangkis, ya. Lantas besok saya bertanding di Senayan, saya bilang, saya kan sudah nonton, coba ini belum kenal belum apa, kamu nonton deh, saya bilang, ya dia nonton. Ketika nonton ya tentu saya hadiahin, waktu itu kan dengan bunga kan, saya kasih bunga kalau nggak salah. Begitu, ya. Biasanya pemain-pemain PSSI ya kayak Bapak, mungkin ajarannya Bapak Said. Jadi kalau main tuh pemain dapat bunga yang harus diberikan kepada penonton. Saya nonton di bawah tribun, VIP bawah. Yang lain dilempar bunga-bunga itu, tapi Pak Sultan naik ke VIP. Saya bilang untuk siapa? Totonya ke saya Mbak Indi. Tapi saya ini kan kalau ini foto pernikahan nih, ya. Iya. Nah kalau foto yang ini, Ini ibu saya almarhumah, ya, cantik, dan saya sangat mencintai beliau. Gitu. menyaksikan berdua menikah? Tidak ya, tidak. Tapi ibu sebelum saya menikah, bapak sama ibu Taswid tahu saya pacaran lama 8 tahun. Ibu dan orang tua laki-laki saya tahu, malah disayang sama orang tua laki saya. Saya menikah, ibu saya sudah tidak ada dan ayah saya juga sudah tidak ada, begitu. Malah yang duduk di pelaminan kakak saya dan nenek saya, begitu. Tapi saya harus akuin bahwa nyonya saya paling disayang sama orang tua laki saya, begitu. Dan sebelum menikah yang paling membanggakan sempat mengirim ibu naik haji. Iya, ketika itu saya sudah, bukannya saya melihat ibu saya sudah agak sakit tapi tidak uzur begitu. Beliau menanyakan saya, kapan kamu kawin Sultan? Dia bilang, saya akan kawin. Saya bilang, ibu. Terus saya bilang, ibu mau apa? Saya mau kamu kawin. Setelah kamu kawin, saya mau pergi haji. Gitu. Entah satu anugerah dari mana. Saya bilang, bu, bagaimana kalau ibu pergi haji, pulang haji, saya kawin. Saya bilang. Tapi sehabis pulang haji, ibu saya meninggal. Begitu. Dan saya bangga dan saya terharu juga bahwa kebetulan nyonya ini masih pacar, begitu juga jadi air hostess di Garuda yang bawa ke sana, begitu.
saya berpikir bagaimana kalau saya kawin dulu, ya, terus ibu berpulang sebelum ibadah haji. Ini yang saya apakan, dan saya sangat mengenang beliau. Karena beliau, hati-hati, kalau Pak. Aun adik saya di sini mungkin dia akan ngiri karena saya yang paling disayang begitu. Tapi tidak ada kengirian itu di keluarga saya begitu. Cek. Kalau ibu menyaksikan abang sudah seperti ini, mungkin ibu bangga sekali ya. Bangga, saya yakin beliau di tempat yang di sisi yang maha kuasa bangga. Beliau juga sebelum meninggal juga sering datang ke stadion, ya. Kemari kadang-kadang kalau saya menjadi juara, medali itu saya berikan kepada ibu saya. Karena kecintaan, tentunya saya bisa bermain sepak bola, saya bisa berhasil di sepak bola, tentunya kedua orang tua saya. Sempat ditentang. Enggak. Sempat ditentang atau tidak? Sempat ditentang tidak oleh orang tua untuk olahraga? Oh iya, tidak di zamannya adik saya Aun begitu dan adik-adik saya yang lain, tapi saya pada saat SD tadi seperti saya jual rokok, ibu saya tidak tahu. Pada saat saya main bola, saya juga mengumpet dari ibu karena pulang sekolah baju saya kotor begitu. Awal-awal saya ditentang, tapi kelihatan akhirnya kedua orang tua saya malah mendukung saya begitu untuk bermain sepak bola. Oke. Baik. Om Sultan kan keras, tapi dia sangat romantis. Apalagi ingat ibunya, selalu dia mengenang kalau dia lagi susah. Kadang dia nggak cerita. Dengan dia menangis karena saya tahu dia ingat mamanya. Saya sangat mencintai ibu saya begitu. Bahkan barangkali ini satu kelainan, jangan ditiru begitu. Kalau saya ziarah begitu, supaya saya lebih khusyuk, saya tidak datang ke sore hari di makam ibu saya datang jam 12 malam. Jam 12 malam itu saya tidak pintu gerbang, saya melompat pagar daripada tempat makam ibu saya. Baik. Itu benar, Baik. karena selalu diantar. Iya. Saya taruh seperti Ibu Utaswet dan Bapak Utaswet juga yang saya katakan menjadi ayah saya juga. Saya hormat sama beliau begitu. Dan Baik. 5, 4, 3, 2, 1. Standby. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Alma nggak usah kerja dulu, sini. Alma nggak usah kerja dulu. Ini kerja melulu dari tadi. Saya ingin ngobrol sama Alma. Sini. Alma ini adalah anak sulung dari Bang Sultan Harhara. Oke, kebetulan saja. Oke. Tapi ngomong-ngomong di sini ada siapa lagi? Rasanya keluarga belum lengkap ya kalau belum semuanya ya? Iya dong Mbak Indi. Saya ingin mengundang 2 lagi nih, adik-adiknya pada kemana? Boleh tepuk tangan untuk Ciro dan Naim. Ya, hai, apa kabar? Selamat malam. Masih pipi kan? Wow.
3 ya, Bang ya? 3 laki-laki. Oke. Laki-laki. Biasanya Mbak Lena nggak pengen anak perempuan? Ingin Mbak Indi, ingin. Ingin ya, tetapi 3 aja. Ini kayaknya desek-desekan kayak naik angkot sini. Geser dikit. Oke, saya ingin mendengar cerita dari ini putra-putranya nih yang bertiga. Bapak ini atau manggilnya apa? Papa? Papa. Di rumah seperti apa? Alma dulu deh. Tegas sekali ya. Kadang dia suka lupa kalau misalnya dari lapangan masuk ke rumah lupa. Jadi kalau Lupa di ya? lapangan instruksi kan kenceng tuh. Pemain kan ujung ke ujung lapangan kan. Misalnya dia panggil pemain misalnya ada dari Argentina. Mario kembali cepat. Mario itu seorang back. Aha. Kadang baru masuk rumah dia panggil Ciro. Padahal itu Ciro dekat gitu. Dekat. Jadi rumah ini penuh teriakan-teriakan. Tadi ibunya teriak dari ujung ke ujung gitu, tetangga kiri kanan ini teriak juga. Tapi seru ya di rumah ya. Kalau dikatakan tegas, Papa ini suka marah nggak sih? Naim? Papa tuh sebenarnya marah itu karena sayang sama kita. Papa tuh orangnya tegas dalam arti ngedidiknya itu secara tegas. Jadi kita itu di sini dididik bukan maksudnya keras untuk mengeraskan orang, tetapi keras untuk survive dalam hidup. Oh. Marah pernah kena nggak Naim? Pernah. Contoh pada saat kapan? Contoh waktu mungkin Papa waktu ngerjain tugas nih, misalnya Naim yang disuruh kerjain tugas, kerjain ngetik. Naim ngetik, udah ngetik. Menurut Naim itu udah perfect, menurut Naim. Tapi Papa itu orang perfeksionis. Jadi setiap Naim kasih, Pak udah belum? Ini tuh salah, ini salah. Ulang, harus ulang. Udah, Naim akhirnya Naim ulang kan untuk membenarkan. Oke, kedua akhirnya, nah bagus. Baru lulus. Perfeksionis sekali ya. Tapi gini loh, ini kan bertiga nih ya, anak-anaknya gitu ya. Pernah nggak datang di lapangan dalam sebuah pertandingan, misalnya kalau pertandingan menang kan ya oke, tapi kalau pertandingan kalah, pernah nggak menyaksikan saat itu, Alma? Pernah waktu itu Ciro sama Alma, waktu itu kalau nggak salah Persija lawan PSMS Medan. Tahun? Tahun 2005 kalau nggak salah. Papa waktu itu leading 1-0, abis itu kalah 2-1 full time. Papa oleh supporter Persija waktu itu ditimpukin dari Ditimpukin dengan menggunakan? kalau nggak salah waktu itu pakai gelas aqua, gelas air jeruk kalau nggak salah. Ciro sama Alma lihat dari tribun supporter di atasnya Papa persis. Cuma ya kesel sih, maksudnya kan itu kan papa saya gitu kan ditimpukin, cuma kan kita nggak bisa buat apa-apa kan. Kita berada di atas tribun atas yang mereka lagi lemparin papa saya gitu kan. Ya. Apa rasanya ketika menang dieluk-elukan, ketika kalah dicerca luar biasa? Kalau ketika menang ya jelas bangga kan, papa saya bisa membawa timnya menang gitu kan dalam suatu pertandingan. Cuma kalau misalnya jika kalah terus ditimpukin, sampai saya lihat dengan mata kepala saya sendiri ya sedihnya luar biasa pasti. Oke. Apa yang dilakukan waktu itu oleh Alma pada saat ada papa digituin? Alma nggak bisa buat banyak. Dia marah. Dia marah. Dia sampai minta izin, Pak, izinkan saya cari orang ini. Mau diapain? Ya, dia badannya besar. Gitu. Ya, dan kita ini laki-laki semua begitu. Tapi saya bilang tidak usah. Kalau dia tidak melihat saya, ya, saya yakin pada saat itu sudah dipukul saya rasa. Tapi bersyukur ya. Yang Maha Kuasa masih menyayangi anak saya, tidak melakukan tindakan yang demikian. Saya bilang, Alma, a coach, saya bilang, sometimes hire to be fire. Ya, if you win the game, not belong to the coach, to the player. Gitu. If the team lose, is the coach coming to the front. Karena dia sadar begitu. Saya tahu saat saya larang dia itu, dia marahnya setengah mati, malah mau didatangkan begitu. Saya bilang tidak, Alma. Alma kalau ketemu orangnya mau diapain emang sama kamu? Gini-gini aja sih, enteng lah. Tapi gini loh, ini kan di lapangan ya. Yeah. Kalau di lapangan ya ketahuan seperti itu. Tapi kalau sedang nonton televisi gitu di rumah, pertandingan, entah itu tanding apa saja, ini Bapak komentar apa saja itu pada saat nonton TV? Nonton pertandingan bola manapun itu. Dia bisa
Mungkin emang kemampuan papa ya. Saya nggak tahu dia belajar dari mana atau memang itu karena bakat kali. Jadi ini bukti paling jelas dan paling baru. Waktu pertandingan Piala AFF ini, Indonesia melawan Filipina yang leg pertama. Papa kan baru pulang dari Vietnam, scouting ini, memata-matai pertandingan Filipina lawan Myanmar. Semua dicatat, pergerakan pemain, bagaimana tactical play mereka, apa key playernya siapa, apa yang akan dilakukan oleh key player tersebut. Ada salah satu pemain Filipina nomor 10 yaitu Philip Yang Husband. Dia benar-benar teror sekali kan untuk di timnas kita kan. Waktu itu kita nonton berempat, Alma, Ciro, Mama sama Papa. Naim lagi di atas nonton di TV beda kan. Nah saat bola itu ada di kakinya Philip Yang Husband, Papa tanya, siapa itu yang pegang? Itu nomor 10. Oh itu si Yang Husband gitu. Iya. Abis ini dia akan lewatin satu orang, kemudian dia drive ke dalam, dari luar kotak penalti dia akan tembak. Itu benar belum kejadian? Belum Tapi kejadian. Sudah prediksi seperti Belum itu? kejadian. Papa keluar begitu. Oh, And then suddenly itu yang Philip yang Husband lakukan. Oh. Dan dia tembak sampai Marcus terjatuh ke sebelah kiri gawang kan. Saya bilang saya sampai bingung, luar biasa. bisa tahu? Dia hanya sekali melihat di sana, kemudian dia bisa menebak permainan seperti itu gitu. Wow, luar biasa. Sebentar. Kalau soal bola oke kan? Tapi Bapak ini gadget freak atau tidak? Hanya dipakai untuk telepon, SMS saja gitu. Padahal handphone itu bisa untuk email, untuk browsing. Kita udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, udah nggak bisa. Aduh, tolong dong, itu kan barang canggih. Akhirnya dibantu oleh Enggak, anak-anaknya. mereka memang IT saya di dalam apa, dan Ciro adalah konseptor saya di dalam technical sepak bola. Begitu. Kalau Alma master, kalau ini juga sudah maestro di dalam apa IT. Begitu. Tepuk tangan untuk keluarga yang luar biasa. Makanya mereka mengatakan saya agak sedikit gagap di teknologi, tapi sekarang no ya. Terakhir, mereka ya. selalu begini, memang mereka master, tetapi selalu punya ini, berantem mulu sama ayahnya. Ayahnya selalu kayak seperti Naim bilang, apa-apa akhirnya anak-anak pergi aja. Oke, sebentar nih Mbak Lena, ini ada bingkisan, rencananya mau diapakan? Mau diapakan nih rencananya Mbak Lena? Akan diberikan kepada Pasutan siapa? kali, mau memberikan Oh, sesuatu. baik. Buat Oke, silahkan. Bang Sultan, ini mau diberikan kepada siapa? sama ibu. Kamu kasih Mbak. Ibu izinkan saya, Ibu. Mama aja. Tanda kasih sayang tidak pernah luntur, Ibu. Terima kasih anakku. Ini Buat ibu. Ibu ada satu lagi. Banyak baik. Sampai di sini. Jangan dibilang ini tanda terima kasih. 1 jam tapi lebih sahabat dekat keingatan bersama saya. Sultan Harharada. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda minggu depan di 1 jam lebih dekat. Terima kasih telah bersama kami. Sampai jumpa.